Kali ini guys, kita akan mereaksi satu video miliknya abang kita, Bang Win Wanur. Ya, Merdeka vs Giveaway. Kalau Malaysia ya sudah bukan rahasia lagi ya. Mereka itu merdeka itu bukan karena apa ya, dengan berjuang mati-matian ya, tetapi mereka dapat atas pemberian ya dari Inggris ya, makanya disebut giveaway. Jadi seperti apa ini guys ulasan dari abang kita ini ya tentang kemerdekaan dan giveaway, tentang kemerdekaan Indonesia dan giveaway-nya Malaysia. Namun teman-teman jangan lupa nanti kunjungi channelnya abang kita ini ya, linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton video. Assalamualaikum kaum berpikir para penonton channel ini. Hari ini adalah hari istimewa buat tetangga kita Malaysia, karena pada hari ini mereka diberikan hadiah kemerdekaan oleh Inggris atau giveaway. Saya ceritakan hari ini adalah hari giveaway, dan sebenarnya berbeda dengan kita ya, dan nggak ngerti juga apa yang mereka rayakan pada hari ini, karena sebenarnya Malaysia ini giveaway pun bukan yang benar-benar langsung menerima ya. Malaysia ini adalah satu-satunya negeri di Asia Tenggara ini yang justru menolak merdeka. Mereka gitu ya? tidak mau merdeka karena takut diserang oleh negara lain atau dijajah kembali oleh negara lain kalau Inggris sampai pergi. Jadi mereka memegang kaki Inggris di sana supaya Inggris tidak pergi. Nah, kita bandingkan dengan negara kita yang memang kita berjuang untuk itu, untuk merdeka atau mati. Dan oleh orang-orang Malaysia yang kita tahu mereka memang kurang literasi, POW, apa segala macam gitu, karena ketidaktahuannya mereka, dan mereka tidak mau tahu. Kalau kita jelaskan juga nggak ada gunanya kepada orang-orang seperti itu yang ya 1 dari 3 dari mereka itu mengidap gangguan jiwa atau mental disorder menurut bahasanya prudensial. Memang tidak ada guna kita jelaskan ya tentang POW, karena mereka pikir kita bayar tuntutan kepada Belanda supaya merdeka itu, dan itu sesuatu yang hina. Ada yang bilang ke saya lebih terhormat giveaway daripada POW. Jadi bagaimana menurut mereka terhormat itu, mana yang lebih terhormat menurut mereka, itu kita bisa lihat video ini dulu. Seperti ini. Bentar guys, sering memang kita mendengar ya kalau mereka ini mengatakan kemerdekaan kita karena membayar Belanda. Sebenarnya kan nggak gitu juga cerita aslinya ya. Oke, kita memang membayar, tetapi kita membayar hutang-hutangnya Belanda. Ya sebagai kita bangsa yang besar, ya oke sajalah, gampang. Kenapa rupanya? Kecil itu hutang-hutang Belanda itu, kita bayar. Kita kaya kok, kita besar kok. Apa susahnya membayar hutangnya Belanda? Saat kita mempertahankan kemerdekaan, kita berperang. Tidak serta-merta datang Inggris Belanda terus kita sambut kayak raja. Enggak. Kita ajak perang mereka. Kita sambil berunding sambil berperang. Pikirnya kita ini apa? Ayo perang, runding. Kan seperti itu. Itu kita. Ya kalau menurut saya mereka itu sudah kapok itu, makanya mereka mengajak perundingan dengan kita. Ya kan? Karena kita tidak akan pernah mau menyerah. Kita akan lawan terus sampai kita betul-betul merdeka. Itu kita. Indonesia. Jadi kalau soal bayar-bayar Belanda, kecil amat. Berapa sih utangnya Belanda? Kita bayar. Bangsa besar kok. Iya kan? Seperti inilah kita dulu mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita proklamasikan di Jakarta sebelumnya, di tanggal 17 Agustus 1945, ketika tanggal 10 November Belanda bersama Inggris yang dipuja-puja di Malaysia itu datang ke Surabaya untuk mengambil kembali kemerdekaan yang kita deklarasikan. Itu kita melakukan perlawanan semesta. Perang 10 November, dan bukan hanya di Surabaya ya, di mana-mana. Betul. Termasuk di Medan Area dan di mana-mana. Cuma nggak salah ada 10 perang besar itu ya di seluruh Indonesia itu. Melahirkan satu orang orator ulung menyemangati rakyat Indonesia
untuk mempertahankan kemerdekaannya, yaitu Bung Tomo. Ya, bagaimana kita, ya, Bung Tomo menyemangati kita untuk mempertahankan kemerdekaan, dan itu juga penyebabnya sampai saat ini kita itu menjadi bangsa yang patriotik, berbeda dengan Malaysia yang bahkan sudah diberikan kemerdekaan pun tidak berani menerima. Ya, masih makanya menolak. Sampai-sampai pelatih tim nasional mereka itu berhenti menjadi pelatih nasional karena katanya pemain Malaysia itu tidak patriotik. Dalam bahasa ini dia bilang tidak harusnya berjuang untuk republik. Dia lupa Malaysia itu bukan republik. Ya. Jadi rakyat Malaysia itu di sana cuma numpang. Sebenarnya mereka itu adalah hamba-hamba dari raja. Mereka bukan orang yang berdaulat atas tanahnya. Tidak seperti kita, kitalah yang berdaulat di bangsa ini sebagai rakyat. Di sana bukan, rakyat itu bukan orang yang berdaulat. Daulat adalah daulat tuanku yang di Pertuan Agung sekarang ini yang bergiliran antara 9 raja di sana. Oke? Jadi bagaimana semangat perjuangan kita untuk kemerdekaan dulu? Mari kita dengarkan pidato dari Bung Tomo, ya, dari Bung Tomo ketika membakar semangat perjuangan rakyat Surabaya pada waktu itu. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus menyerah, guys. Di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita Merinding saya, guys. senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk disuarakan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat ketarik kain putih, merah dan putih, Merinding saya, guys. selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada Ya, siapapun juga. betul. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi
Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Ya, betul. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Saya yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Semangat itulah yang sekarang diwariskan kepada kita semua. Ya. Dari mana datangnya sifat patriotik kita, orang Indonesia inilah pendahulu kita. Beginilah kita melihat kemerdekaan itu. Orang Malaysia mengatakan POA. Ini yang kita lakukan ketika kita mempertahankan kemerdekaan kita. Kemerdekaan, betul. Seperti inilah kenapa Ibu Sri Ngurah Rai rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan tanah yang kita cintai ini. Sekarang kita bandingkan dengan Malaysia. Mari kita dengarkan. Want the British go? If I British, I go. Saya nak independen, nak senang. Abdi dibeli. Saya tidak beli abdi, tapi banyak orang saya tahu orang beli orang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen, tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh mengentam kalau musuh datang? Mundur British. Ini lagi. Kalau saya British, saya kata, I go. Soon I'm off, somebody else coming. Now don't forget and mark my word. That I can tell you. You want the British go? If I British, I go. Then what will happen? Next, somebody will coming. Then you talk about the Japanese. I've been 3.5 years under them. I know. And this is for the future. You have 99% worse. That I can tell you and promise you. Thank you. Terima kasih banyak. Saya harap kita jumpa lagi. Lucu ya. Ya, jadi itu perbedaan kita lihat. Bagaimana kita di Indonesia melihat kemerdekaan dan orang Malaysia melihat kemerdekaan. Kalau kita mau katakan merdeka atau mati, mereka mau kita mengangkat tangan ke atas, kita lawan. Pemuda Indonesia, pemuda Aceh, pemuda Maluku, pemuda Bali yang ada di Surabaya, kita lawan. Ya. Itu Indonesia. Yang kata orang Malaysia ini lebih terhormat itu seperti rajanya tadi. Kalau Inggris pergi, nanti musuh datang, pakai apa kita melawan? Kita tidak punya kapal terbang, kita tidak punya askar, kita tidak punya kapal laut. Betul. Ya, Beda ya. jadi, itu perbedaannya. Betul. Makanya saya selalu katakan bahwa Malaysia itu antitesisnya Indonesia. Ya. Kita hanya bahasa saja sama, bisa mengerti, tetapi secara fondasi pembentuk bangsa kita itu sangat berbeda dengan mereka. Ya, sangat berbeda. Makanya ketika mereka berhadapan dengan kita, ya mereka harus menyewa minion-minion itu untuk merendahkan bangsa kita. Ya. Karena di dalam kita itu bangsa pejuang. Silakan dengarkan kedua video itu, dengarkan kedua pidato itu. Ya, mana yang lebih menggugah jiwa? Mana pidato seorang pemberani dan mana pidato seorang pengecut? Saksikan. Ya, jadi seperti itu. Untuk video kali ini saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Silahkan diresapi sendiri. Dan untuk ke Malaysia, saya ucapkan selamat Hari Biologi.
Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Ya, beda banget lah ya sama kita, kayak langit dan bumi ya kan, 180 derajat perbedaannya. Kita seluruh rakyat Indonesia berperang mempertahankan kemerdekaan kita. Apakah kita saat itu memiliki persenjataan yang canggih, memiliki persenjataan yang memang mencukupi buat kita? Tidak. Tapi kita lawan Inggris, Belanda yang coba ingin menguasai kita, iya kan? Beda dengan mereka, sudah mau dikasih jam dulu kita menerima kemerdekaan, katanya pidatonya tadi, Perdana Menterinya atau siapa itu tadi. Jelas itulah ya guys ya, beda banget lah ya, beda mentalitas kita orang-orang Indonesia dengan mentalitas mereka itu ya, jauh berbeda. Kita dari Sabang sampai Merauke itu semua mentalitas pejuang. Mentalitas pejuang kita tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Karena pendahulu kita sudah mewarisi itu kepada kita. Ya. Dan sampai di sini dulu guys ya videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.